Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pada tanggal 27 November pada tahun 2024 ini, kita pastinya akan mengadakan pemilihan kepala daerah atau biasa disingkat dengan Pilkada, terkhususnya pada daerah NTB atau Nusa Tenggara Barat. Tentu hal ini akan menjadi pengalaman yang berkesan dan berarti bagi pemilih pertama atau pemula, yang dimana mereka memiliki karakter-karakter dan pemikiran atau pendapat yang berbeda-beda. Jadi sebelum kita masuk ke dalam sesi wawancara, marilah saya akan memperkenalkan nama anggota-anggota kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilkada serentak akan segera digelar. Tentunya sejak beberapa bulan sebelumnya hingga saat ini, hingga nanti menjelang pilkada akan menjadi hal yang sangat menarik untuk disimak tentang bagaimana pandangan pemilih pemula terhadap peserta pilkada. Hal ini akan menjadi pengalaman yang berkesan bagi para pemilih pemula yang baru pertama kali menyuarakan hak pilihnya pada pemilu kada yang akan dilaksanakan serentak pada 27 November 2024 mendatang. Untuk itu, saya Nopia Erawati selaku pewawancara. Di sini sudah hadir narasumber saya yang pertama, yaitu Karina Zikria Kapur dan Surya Wirahadi. Halo Karin, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Apakah Anda sebagai pemilih pemula akan menyuarakan hak politik untuk memilih pemimpin dalam pemilu kada 2024 yang akan datang? Tentunya iya, karena ketika saya udah dikasih untuk menyuarakan, pasti saya akan menyuarakan suara saya. Bagaimana pemimpin yang ideal menurut Anda? Menurut saya pribadi, pemimpin ideal itu adalah pemimpin yang bisa mendengarkan aspirasi rakyatnya, tegas, dan juga pemimpin yang bisa mengatasi korupsi, Apa kriteria pemimpin yang akan Anda pilih? yang memiliki sifat kepemimpinan. Menurut Anda, apa kriteria gender yang ideal untuk menjadi pemimpin? Dua-duanya bisa, tidak mesti harus laki-laki, tapi perempuan juga bisa. Pemimpin itu tidak bisa kita pandang atau tidak bisa kita lihat dari gendernya, tapi bagaimana dia memimpin rakyatnya dengan benar. Bagaimana pendapat Anda terkait keterlibatan generasi muda dalam aktivitas pemilu kada? Tentunya saya sangat senang karena generasi muda itu adalah generasi penerus bangsa. Mungkin itu saja. Kita lanjutkan ke narasumber yang kedua. Surya, bagaimana menurut Anda, apakah generasi muda sebagai pemilih muda telah mendapatkan ruang partisipasi politik yang layak dalam pemilu kada 2024? Telah mendapatkan sebagaimana dalam kriteria yang telah diedarkan bahwa pemilih muda bisa memilih dari umur 17 tahun ke atas. Dan di sana kita yang sudah dikasih kesempatan harus memanfaatkan kesempatan yang diberikan untuk menyuarakan aspirasi diri kita dalam pilkada ini. Jangan sampai kita mau kalah sama isu-isu yang beredar seperti budaya yang di sini. Kalau yang muda-muda dibilang kamu masih kecil, mana tahu apa-apa, kita yang tua yang lebih tahu gitu. Tapi hal itu harus kita berantas. Bagaimana kita tahu kita adalah generasi muda yang seperti dibilang sama Kak Karina, kita generasi muda penerus bangsa. Bagaimana kita yang memilih pemimpin yang akan menyetir kita untuk jalan ke depannya. Bagaimana pendapat Anda terkait politik uang dan penggunaan isu SARA dalam pemilu kada? Hal yang sangat tidak etik, bisa dibilang hal yang curang dalam pemilihan, sehingga tidak adanya ruang untuk bersuara secara lugas dan jujur. Di sana kita disogok dengan uang. Namanya orang kalau sudah gelap mata memilih uang, tapi di sana kita tidak bisa memilih pemimpin sesuai dengan kriteria kita sendiri karena sudah ditawarkan dengan uang. Dan juga tentang isu SARA, banyak kita tahu tentang isu SARA yang belum kita lihat dari dua sudut pandang. Kita hanya bisa melihat dari satu sudut pandang, di mana kita sebagai pemilih atau pemilu pilkada harus bisa melihat dari dua sisi dan ikut berpartisipasi secara adil. Apa aspirasi terbesar yang Anda harapkan kepada calon pemimpin yang akan terpilih ke depannya? Untuk dari diri saya, bagaimana pemimpin bisa meningkatkan infrastruktur, lapangan kerja, dan modernisasi yang ada di daerah kita. Sebagaimana kita tahu, sekarang Lombok yang hangat-hangatnya sebagai spot pariwisata, di mana dibangunnya MotoGP internasional di daerah Mandalika. Bagaimana kita sebagai pemimpin bisa mengatur, mengelola, dan mengontrol daerah sekitar untuk bisa dimanfaatkan lapangan kerjanya.
Mana latar belakang yang paling ideal menurut Anda? Menurut saya ada dua pilihan dari sudut pandang saya, yaitu politikus dan tokoh agama. Poin pertama, politikus. Dia sudah tahu bagaimana tata cara mengatur, mengontrol, dan mengelola sebuah pemerintahan dengan baik karena dia memiliki ilmu dasar yang bisa digunakan untuk mengelola sebuah pemerintahan. Yang kedua, tokoh agama, di mana kita tahu sudut pandang masyarakat di sini, agama itu sangat penting dan sangat sebagai kriteria utama untuk memilih seorang pemimpin Karakteristik pemimpin seperti apa yang paling ideal menurut Anda? yang agamis, karena dia bisa menjaga citra dan dia bisa memiliki kedudukan di sebuah masyarakat sehingga bisa memerintah dengan baik tanpa ada halangan. Yang kedua, integritas anti korupsi. Dia sendiri bisa mengatur kepemimpinannya untuk memberantas korupsi sehingga dirinya sendiri saja tidak akan melakukan korupsi. Sebagaimana kita tahu korupsi hal yang sangat tidak baik, mengambil hak milik orang. Dan yang terakhir yang demokratis, dia bisa mendengar suara rakyat, mendengar suara rakyat kecil, rakyat biasa maupun orang kaya, sehingga dia bisa menterpadukan aspirasi-aspirasi tersebut untuk membuat sebuah keputusan, sehingga bisa mendukung pembangunan atau keberlanjutan sebuah kepemerintahan. Nah, terus bagaimana pendapat Anda dengan pemuda yang memilih golput dengan alasan netral dan tidak memihak manapun? Menurut saya bagi pemuda yang sudah diberikan kesempatan untuk memilih, tapi malah menyanyiakannya dengan menganggap itu hal yang baik dengan golput karena dia menganggap hal itu netral. Menurut saya, dia sangat tidak mempedulikan suaranya, padahal satu suara itu sangat penting untuk kedepannya, karena itu yang menentukan kemenangan sebuah pemilu. Jadi, dia yang sudah diberikan kesempatan karena termasuk ke dalam kriteria ketentuan, tetapi malah menyanyiakan. Sampai di sini dialog kita bersama dua narasumber saya dengan tema pandangan pemilih pemula terkait Pilkada Serentak NTB 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang nih maraknya atau banyak sekali ya sosialisasi dari para paslon di masyarakat yang dimana tentunya menggunakan politik uang. Secara bahasa halusnya atau biasa disebut dengan serangan fajar nih, dan juga menggunakan isu-isu sara dalam pilkada tahun ini. Gimana nih menurut atau pendapat Anda tentang masalah ini? Ya kalau diberi uang ya kita senang-senang aja. Apalagi ini kan saya perempuan, saya butuh beli skincare setiap bulan gitu. Jadinya kalau Ada tawaran ya? Ya mau aja. Oke, jadi setuju saja ya dengan masalah tersebut. Gimana sih menurut Anda yang sebagai pemula dalam pemilihan pilkada ini, kriteria seorang pemimpin menurut Anda atau pandangan Anda itu seperti apa? Ya yang pastinya kita juga ingin memiliki pemimpin yang pintar dalam hal akademik atau non-akademik. Ya. Memiliki prinsip hidup yang bertutur kata yang sopan. Perkenalkan, saya Nurul Insani bersama rekan saya Surtika Handayani. Pada sore hari ini kami akan mewawancarai narasumber kami terkait pandangannya terhadap pilkada. Sebelumnya perkenalkan dulu narasumber kami bernama Rahmat Suziantoro. Sebagai pemilih pemula akan menggunakan hak politik untuk memilih pemimpin dalam pilkada NTB 2024. Iya, saya akan menggunakan hak politik saya untuk memilih pemimpin pilkada NTB 2024. Alasannya karena semua orang memiliki hak politiknya masing-masing, sesuai hati nuraninya masing-masing. Bagaimana pemimpin ideal menurut Anda? Pemimpin yang ideal menurut saya adalah yang bertanggung jawab, yang memikirkan daerah kepemimpinannya, bagaimana tujuannya untuk kedepannya, dan mau merangkul rakyat-rakyatnya. Apa kriteria pemimpin yang dipilih oleh Anda? Yang jelas, tegas, dia mau bertanggung jawab, serta tidak korupsi. Apa kriteria gender ideal untuk seorang pemimpin menurut Anda? Saya yang ideal itu adalah seorang laki-laki. Mengapa seorang laki-laki? Karena dalam kepala keluarga aja itu pasti seorang laki-laki. Itu menurut saya yang paling ideal. Nah, pendapat Anda terkait keterlibatan generasi muda dalam pemilu kada? Terlibatnya generasi muda itu cukup bagus sebagai pembelajaran pemuda-pemuda untuk menjadi pemimpin selanjutnya gitu. apakah generasi muda sebagai pemilih pemula telah mendapatkan ruang partisipasi politik yang layak dalam pemilu kada 2024? Generasi muda layak untuk mendapatkan partisipasi politik pada pemilu kada 2024 karena generasi muda itu sebagai penerus pemimpin-pemimpin selanjutnya juga. Apa aspirasi terbesar yang diharapkan oleh Anda terhadap calon pemimpin kita? Aspirasi atau harapan terbesar pemuda-pemudi untuk pemimpin-pemimpin yang
terpilih nantinya yang pastinya yang mau bertanggung jawab, yang mau menjalankan visi misi mereka yang telah mereka sebutkan sebelum mereka menjadi pemimpin, terus yang mau merangkul rakyatnya, yang tidak korupsi juga dan tidak memilih untuk kepentingan pribadinya masing-masing. Kombinasi latar belakang pemimpin yang ideal menurut Anda? Tokoh agama dan praktisi. Kombinasi karakteristik pemimpin yang ideal menurut Anda? Visioner, pemimpin yang visioner, terus anti korupsi yang sudah mencakup yang jelas merakyat kalau sudah anti korupsi, dan terakhir itu adalah agamis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dasar-dasar ilmu politik. Di sini kami sudah menemukan 2 narasumber terkait dengan wawancara terkait dengan pemilu pemula. Di sini kami ingin memperkenalkan narasumber kita terlebih dahulu dengan saudara kita. Saya sendiri Asraful Anam dan saudara kita Muhammad Zulkifli. Oke, baik. Apakah 2 narasumber kita ini siap untuk ditanyakan terkait dengan pemilu pemula? Siap. Pertanyaan pertama terkait dengan apa yang akan saya tanyakan, mungkin apakah 2 saudara kita ini memilih pemimpin itu dalam pemilu kada atau pemilihan kepala daerah? Bagaimana sih konsep pemimpin ideal menurut saudara-saudara ini? Boleh diterangkan terlebih dahulu? Menurut saya sendiri, pemimpin yang ideal itu pemimpin yang mampu berlaku adil kepada masyarakat dan rakyat-rakyatnya, yang mampu bertanggung jawab atas omongannya sendiri. Hampir sama dengan sebelumnya, tapi di sini konsep dari seorang pemimpin adalah ia yang memimpin, ia menjadi kepala dari sebuah tim atau kelompok, yang dimana dia membawa kelompok itu menjadi lebih baik ke depannya. Jadi kriteria dari seorang pemimpin dari menurut saya sendiri adalah ia yang memiliki wawasan yang luas, pengetahuan yang banyak, memiliki sifat inovatif, kreatif, rasa bertanggung jawab dan jujur. Yang dimana kriteria itu akan membangun kelompok tersebut dari kelompok yang bawah menjadi kelompok yang lebih atas. Pasti kriteria pemimpin yang akan dipilih oleh pemimpin pemula kira-kira Adil lah kepada masyarakat. Baik, yang dimana baik ini dapat kita kategorikan ia memiliki sifat yang jujur dan ia yang terbuka dengan masyarakatnya. Yang dimana keterbukaan dengan masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang ada dengan seperti musyawarah mufakat dengan masyarakat yang banyak. Seperti itu. Jenis pemimpin seperti apa? Dan apakah bisa nggak sih kesetaraan terjadi antara pemimpin wanita dan pemimpin laki-laki? Menurut saya bisa-bisa saja, tapi menurut saya lebih mencondong kepada laki-laki, karena kodratnya laki-laki itu sebagai seorang pemimpin, maupun dalam agama itu laki itu ditugaskan menjadi seorang pemimpin. Saya akan menambahkan sedikit, yang dimana laki-laki ini memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi atas suatu hal yang diberikan kepada dia. Bisa nggak sih pemimpin perempuan lebih baik dari pemimpin laki-laki menurut saudara? Yang pertama, dalam segi pengetahuan atau dari pendidikannya. Karena dari pendidikan kita tahu apa sih yang dimiliki oleh orang itu, seberapa sih pengetahuan yang dimiliki oleh orang itu. Yang kedua adalah pengalaman, yang dimana pengalaman ini dapat mendorong seseorang atau melakukan yang lebih baik karena dia telah memiliki pengalaman. Orang yang tegas akan sesuatu hal, karena ketegasan akan membuat sesuatu hal menjadi lebih baik. Seperti itu. Bagaimana sih pendapat mengenai politik yang berlandas pada politik uang? Mungkin politik uang yang biasakan kita ada orang-orang yang kampanye nih, kita berikan uang begitu biar kita bisa milih dia gitu. Kalau menurut Anda gimana sih politik uang itu? Saya Ya. Terkait dengan politik uang, mungkin uang dapat memberikan rasa kepuasan terhadap orang yang mendapatkan uang itu sekitar mungkin 1 atau 2 hari, tetapi untuk jangka panjang itu tidak akan berlaku. Lebih baiknya untuk politik uang itu, uang yang sebelumnya diberikan sebaiknya Pemimpin yang memiliki kombinasi 3 karakteristik, contohnya beliau adalah tokoh agama, tokoh demokratis, dan tokoh politik. Apakah bisa dari ketiga karakteristik itu menyatu gitu? hal tersebut bisa saja, karena agama ini merupakan politik, dan politik juga bisa membawa agama. Generasi muda yang berbuat ini gimana pendapat saudara? Bisa jadi orang tersebut punya alasannya masing-masing ya, untuk tidak bisa saja mungkin jauh dari, sedang merantau mungkin, Enggak sih, karena tidak ada budget untuk pulang kampung dan lain sebagainya. Ada seperti contohnya banyak di lingkungan kita, mahasiswa. Banyak malah dari mahasiswa memilih untuk tidak memilih karena alasan budget dan pengetahuan akan pemimpin selanjutnya. Dia nggak tahu nih, nggak mengenal
seperti apa sih karakteristik dari pemimpin yang akan memimpinnya. Jadi dia masa bodoh akan hal itu. Tapi alasan terkuat terkait dengan budget. Nah, untuk sesi wawancara kami kali ini kita akhiri sampai di sini. Mungkin kita ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah menjadi narasumber. Saya Ergi Anugrah Multa Dan saya Hodis Wajedi mengakhiri prosesi wawancara dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.